Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak dengan NIM 254031182. Saya dari kelas MPSI. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat evolusi teori manajemen sebagai bagian penting dalam memahami ilmu manajemen secara menyeluruh. Manajemen merupakan alat utama dalam mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perkembangan teori manajemen dari masa ke masa menjadi hal yang krusial karena setiap teori terlahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan organisasi pada zamannya. Secara umum, manajemen dapat dipahami sebagai proses pengaturan sumber daya melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Para ahli memberikan definisi yang beragam, namun memiliki inti yang sama, yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni dalam mencapai tujuan organisasi melalui kerja sama dengan orang lain. Manajemen juga dipandang sebagai kemampuan memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Dalam perspektif Islam, konsep manajemen tercermin dalam istilah idarah dan kata yudabbiru dalam Al-Quran yang menunjukkan makna pengelolaan, pengaturan, dan tanggung jawab secara terencana. Pada masa ini, pendekatan ilmiah mulai digunakan untuk mengelola tenaga kerja dan proses produksi. Tokoh yang paling berpengaruh dalam fase awal perkembangan ini adalah Frederick Winslow Taylor yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah melalui metode Time and Motion Study. Taylor menekankan pentingnya analisis ilmiah terhadap pekerjaan guna mengurangi pemborosan waktu dan tenaga. Ia juga memperkenalkan prinsip kerjasama antara manajer dan pekerja serta pembagian tugas yang jelas. Selain Taylor, perkembangan manajemen ilmiah juga diperkaya oleh tokoh-tokoh lain seperti Henry Gann dengan Bagan Gann, Frank dan Lillian Gilbert dengan studi gerak kerja, serta Robert Owen yang menekankan kesejahteraan pekerja. Kontribusi mereka berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi organisasi melalui pendekatan rasional dan terukur. Tahap berikutnya, dalam evolusi teori manajemen ditandai dengan munculnya teori organisasi klasik yang dipelopori oleh Henry Fayol. Berbeda dengan Taylor yang menitik beratkan pada efisiensi kerja individu, Fayol lebih menekankan fungsi manajemen dan prinsip administrasi organisasi. Ia memperkenalkan 5 fungsi utama manajemen serta 14 prinsip manajemen yang menjadi dasar dalam pengelolaan organisasi. Pemikiran Fayol kemudian dikembangkan oleh para ahli lain seperti Urwig dan Mooney. Di sisi lain, Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi rasional yang menekankan struktur hierarki, pembagian wewenang, dan aturan tertulis sebagai upaya menciptakan ketertiban dan efisiensi administratif. Meskipun teori manajemen ilmiah dan klasik memberikan kontribusi besar, keduanya mendapat kritik karena dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan aspek manusia. Kritik tersebut melahirkan aliran hubungan manusiawi yang dipelopori oleh Elton Mayo melalui studi Hawthorne. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas kerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi juga oleh perhatian pimpinan, motivasi, dan hubungan sosial yang harmonis. Aliran ini memandang karyawan sebagai individu yang memiliki kebutuhan sosial dan emosional, bukan sekadar alat produksi. Seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan organisasi, berkembanglah aliran manajemen modern yang menggabungkan pendekatan struktural dan perilaku manusia. Pendekatan perilaku menekankan motivasi dan kepemimpinan sebagaimana dikemukakan oleh Maslow, McGregor, dan Herzberg. Sementara itu, pendekatan kuantitatif menggunakan model matematis dan analisis ilmiah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang rasional dan efisien. Perkembangan lebih lanjut melahirkan pendekatan sistem
Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang saling berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga setiap bagian organisasi harus bekerja secara terpadu. Pendekatan kontingensi menegaskan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi, karena efektivitas manajemen sangat bergantung pada situasi, kondisi, serta karakteristik individu dalam organisasi. Sebagai kesimpulan, manajemen merupakan proses pengelolaan sumber daya yang bertujuan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Evolusi teori manajemen menunjukkan bahwa setiap pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, namun saling melengkapi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai teori manajemen menjadi bekal penting bagi seorang manajer agar mampu bersifat adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan zaman. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.